kersane jenengan apa seneng dengan solawatan. Niki niatnya apa nih? Solawatan apa maulidan nih? Ini sebenarnya apapun niatnya, pokoknya niat dua perkara itu perkara yang sangat agung. Karena solawatan itu ya perintahnya dari Allah dan nasnya Al-Quran. Kemudian maulidan itu ya berdasarkan hadis sahih. Dari maulidan yang ini tidak ada hadis sahih itu ngajinya kurang atur, ngopi ini kurang kental gitu. Mas Jaka ini ngopi ini kental tenan itu. Lalu solawatan untuk budi mohon budal, Palembang budal. Nah ini aku harus nggak kitab wakil-wakil, kok dikira harus adol kitab, berarti. Jadi ini ada nanti kita bahas mengenai fadilah ilmu sedikit. Ini kitabnya Mbah Hasyim. Ini kitab tawakal paling tebal nih. Karena ini rangkuman dari 19 kitab. Kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya juga pakai Kifatul Awam ya. Nanti kita buka sedikit kalau memang mau bahas akidah. Jamnya mboten anu. Karena ngaji kula niku rotok suwi. Okay. Saya terangkan satu hadis, tapi makalahnya kata satu hadis tapi makalah banyak terkait niki acara niki. Ini pihak sebelah kita itu sudah buatan Facebook niku, kula masuk di beberapa grup orang-orang sebelah itu sudah parah sekali menghina kita. Sampai maulidan nih pada karo napa? Ngarani Natalan dan sebagainya. Wah, itu tadi niku ruwet sekali. Dan mereka itu ngomongnya kita tidak berdasarkan hadis sahih. Padahal ada hadis sahih itu yang dinukil kalau kita suping. Tapi saya pernah nukil itu kencing lah enten kalau padosi. Tapi ini yang di sini ini kitab Syarah Al-Berjanji. Ini Syarah kitab Al-Berjanji yang dikarang oleh Imam Nawawi Banten ya. Jadi niki Al-Imam Nawawi Al-Banten. Di sini ada keterangan begini. Wa'lam annal iktina'a bi maulidi sallallahu alaihi wasallam min aqdamil qurbat. Perlu diketahui bahwa bersungguh-sungguh melaksanakan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah yang paling agung. Akdomo niku cara nahwu niku af'alu tafdil, yang maknanya adalah lebih, enten lebih ya. Jadi paling agung. Jadi ibadah yang paling agung. Ya ini bisa dihasilkan dengan niki ngasih makan, enten panganan ya. Pokoknya sebenarnya enten panganan ini, itu enten panganan ya. Enten makan ini. Terus napa wa qiraatil Qur'ani, dan bisa baca Al-Qur'an. Watikri koso iti nabawiyah, dan menuturkan qasidah yang mengagungkan Nabi. Nah ini kita sudah laksanakan semua. Nah ini berdasarkan hadis. Ini berdasarkan hadis. Ini di kitab lain ada keterangan hadis ini sahih, asli sahih ini. Walaupun tidak di dalam kitab Bukhari Muslim, tapi ada yang menyampaikan hadis ini sahih. Jadi ada hadis begini, qala sallallahu alaihi wasallam, man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Waswaman anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan minad dhahabi fi sabilillah taala. Orang yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan menjadi
orang yang menyafaatinya di hari kiamat. Dan barang siapa menginfakkan 1 dirham di hari kelahiranku, maka seolah-olah dia menginfakkan 1 gunung emas di jalan Allah Ta'ala. Jadi sok niku tahu wali jadi berang-berang gunung nih. Jadi banyak gunung nih. Sampai bingung Mas Amrul nih. Nah ini nih, itu satu nih, itu hadis Nabi. Terus dukungan yang lain dari siapa? Ini ada makalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini makalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Orang yang menginfakkan 1 dirham dalam hari kelahiranku, hari kelahiran Nabi nih, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti dia akan menjadi kawanku, temanku di surga. Niku kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus pokoknya ini maulid dan itu tidak harus di di hari kelahiran Nabi, hari apapun boleh. Asal di situ dibacakan kisah-kisah Nabi. Nah ini kan niku al berjanji, kemudian al habsi ini kan gak kisah. Itu berdasarkan hadis doyo niku. Cuma dibikin qasidah biar kita enak. Biar enak bacanya, tapi ngapalnya ya enak. Kayak hadis kan angel. Wong kula riyen kan ngapalne Arba'un Nawawi kayak untuk siji inamal a'malu binniyat. Iku separuh kan. Karena nggak ada lagunya. Nah itu boten niku. Jadi penak macane. Kemudian yang kedua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi waqala Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, "Man adoma maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam." Orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menghidupkan Islam. Jadi sama dengan menghidupkan Islam. Oh, Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman radhiyallahu an berkata, "Man anfaqa dirhaman ala qiraatu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ka'annama syahida yauma waqati badrin wa hunain." Kata Sayyidina Utsman, orang yang menginfakkan 1 dirham untuk membaca maulid Nabi, mau berjanji ini, berjanji atau apa, Sintu Duror atau apapun lah kitab-kitab maulid itu, maka dia seolah-olah hadir dalam perang Badar dan perang Hunain. Jadi enak kan? Kayak moco kali gitu, kali selantai untuk jajan, song rokok dan sebagainya. Niku foto karo menghadiri perang Badar dan perang Hunain, 2 peperangan ini. Nah kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menyampaikan, "Man adoma maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya ila bil iman." Orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi itu dia tidak keluar dari dunia kecuali dengan membawa iman. Arab nopo saat ini ya. Jadi kurang dalil nama lagi. Siapa yang kita banggakan? Imam yang selalu kita ikuti nih. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga ada di sini. Waqala Asy-Syafi'i radhiyallahu an, "Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqina wasyuhati wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im." Orang kata Imam Syafi'i berkata, orang yang mengumpulkan
untuk membaca maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengumpulkan kawan-kawannya dan menyediakan makanan dan beramal kebaikan, maka Allah akan mengumpulkannya di hari kiamat bersama orang-orang siddiqin ini wali ya, wasuhadai dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin dan orang-orang saleh. Wa yakunu fil jannati naim, dan nanti dia akan di Jannatun Naim, di surga Naim. Terus niki enten Asyir Asyikti ini di dunia kewalian, Al Imam Asyir Asyikti niki napa masyhur sekali nih, teng Ihya niki masyhur sekali. Dia mengatakan begini, man qasada mautian, orang yang bertujuan ke suatu tempat, yaqra'u fi maulidin nabi, yang di situ dibacakan maulid nabi, fakot aktor rodatan fil jannah, maka dia akan wakot uktiyah, maka dia akan diberikan taman, suatu taman di surga, karena li'anahu maqasoda dalikal mauti illa limahabbati, karena orang ini tidak bertujuan ke tempat tersebut kecuali cinta kepada Nabi. Sementara Nabi telah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Wong enten tiyang sing mengkel maulidan bid'ah niku kon WA kula. WA kula lah. Betul. Jadi ngopi niku, kurang ngopi niku asine. Tak kopine teng griya nggih. Niku satu ya. Jadi kita jangan ragu dengan amaliyah ini. Kulo niku suweneng enten lari-lari neng kumpul-kumpul ngeten niki. Karena dulu saya di Bujang saya riyen. Niku jarang ngeten niki. Jarang sekali perkumpulan seperti ini, sehingga kulo niku nggih dolan. Nggih dolane gak genah. Dolane gak genah terus napa? Istilahnya dolan. Nopo-nopo dipangan akhirnya, nopo-nopo dipangan. Jadi saya itu termasuk beruntung, orang yang bisa keluar dari narkoba. Niku levelnya yang parah nih, Pak. Kalau niku nek krungu musik, niku gwedek. Asli niku gwedek. Ya alhamdulillah bisa lepas sehingga sakit sampai mondok. Niku baru kayak nopo guru-guru kita nih. Jadi saya sewenang, pokoknya kalau bangga, senang sekali nonton perkumpulan yang demikian pun, jangan gak usah jajal-jajal narkoba, itu betul enak pun. Kalau ngerasa ini itu ya, itu. Jadi saya lagi yang paling aku, nopo putau, kalau nggak tahu tuh putau nih, uang lelek kalau nih preman kafe di Jakarta. Gitu. Heroin dereng, kalau larang gitu. Sabu ini panganan gula gitu. Betul usah, itu merusak kan, es itu merusak. Niki penjenengan itu seneng ngaji, kalau itu bahwa prihatin dengan ya tetangga di kawan-kawan lah, kawan-kawan yang kok gak seneng ngaji gitu. Kalau itu sedih asli, karena Islam itu kan gitu, Islam itu berdiri atas asas ilmu. Islam itu berdiri atas fondasi ilmu. Lek mboten duwe ilmu, tidak punya ilmu, lah bagaimana mau ibadah? Kawan jenengan punya penyakit hati ya, penyakit hati. Terus tidak tahu caranya menyembuhkan penyakit hati ini. Jadi ya loro terus. Akhirnya loro terus. Sehingga maksudnya ngeten lho, hati niku lek loro terus niku iso kena teng jasad. Kena stroke. Contoh anak-anak muda itu yang sakit hati sedih karena ditinggalkan cewek ini ya. Lah niku iso meriang tenan iki. Iya, meriang gak doyan mangan dan sebagainya. Ngerti stroke iki, Pak. Ngerti stroke. Jadi di sini
enten bab ya. Ini ada bab ini kita bahas Mas dari satu sehari. Ini kumpulan dari 19 kitab. Mulanya kuandel ini. Nah ini di sini ada keutamaan ilmu dan ulama. Dan keutamaan mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Beliau memulai dengan firman Allah Ta'ala yarfa'illahil ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan ini sebenarnya dalil bukan untuk saya. Makanya kadang tiang-tiang ini gitu lah. Orang-orang itu kadang salah meletakkan dalil. Dalil wong ki golek ilmu diletakkan untuk wong sing wis duwe ilmu. Niku di atas angin. Lha kula nek ningali dalil ngeten niki wis mambu surga. Lah niku rusak. Mambu surga. Nah, sebenarnya bukan ini kalau orang yang sudah alim itu nopo hadis ini bukan hadis ini, tapi hadis ancaman orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Entek we potongi nopo ilate sing disunduk. Dari ku baru kadang ngomong niku salah. Lah iki dalil untuk jenengan asih. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah ini artinya yang mriki ditakwil ngeten ya. Ditakwil artinya ditafsir. Allah itu mengangkat ulama dari kalian, orang-orang yang punya ilmu, maksudnya ulama beberapa derajat dengan sebab apa yang mereka kumpulkan dari ilmu dan amal. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan darajatul ulama ifaqul mu'mina bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajata ini khamsu mi'ati amin. Jadi derajatnya ulama itu di atas derajatnya orang-orang mukmin dengan selisih 700 derajat. Dan jarak satu derajat ke derajat yang satunya itu adalah 500 tahun perjalanan kaki. Dari melaku itu sampai 500 tahun. Dan itu apa? Derajatnya orang yang punya ilmu. Kalau menurut kula nggih, ini versi kula oleh dieloki oleh boten. Orang yang punya ilmu itu gak kudu boten kudu napa iso maca kitab itu boten. Nek cara kula. Karena ada keterangan begini, ilmu itu sumbernya itu macam-macam. Ada yang sumbernya dari sutur. Niki kayak kula, dari sinau ngoten iki. Si kalih gurune kula riyen kan. Ada yang sumbernya itu dari telinga. Dari telinga, nek ngrungokne. Itu sami mawon. Kemudian ada yang sumbernya dari pikiran. Dengan tafakur tentang keagungan Gusti Allah, tentang apa benda-benda di sekitar jenengan itu juga bisa jadi ilmu. Bahkan yang hebat itu malah tafakur itu. Nah, saat ini kan dewi niku kan mboten tahu mikir to nggih. Matahari itu sebenarnya kan makhluk yang luar biasa. Matahari itu sebenarnya isyarah ada kehidupan abadi. Jadi isyarah kehidupan abadi di surga nanti niku napa matahari. Karena matahari niku wa fi riwayatnya kan mboten hancur niku. Ketika kiamat mboten hancur wong. Enten napa keterangane napa? Matahari itu salah satu jengkal ya. Dalam satu riwayat matahari satu jengkal. Ini berarti kan abadi. Ini ku umpama hancur ya ilang masya Allah lah. Apa sampai yang Allah kehendaki. Tapi niku isyarah kehidupan abadi di akhirat nanti. Dan itu makhluk yang luar biasa. Itu seandainya kita itu umpama gak iso ndelok dari kecil itu tidak bisa melihat, kemudian kita wis apa gede ngeten iki dibukakan iso ndelok niku ningali matahari memang heran sekali.
gitu. Nah ini karena kita itu dari kecil sudah delok, ya ya supaya ngono lagi apa istimewanya apa? Lah padahal lu ngomong napa matahari seminggu gak metu nggih nganu deh ini. Bingung juga kan kalau kayak itu ini media semua itu napa alam semesta itu media untuk mendapatkan ilmu Allah untuk napa mendapatkan eh, keagungan-keagungan Allah. Jadi dengan tafakur itu Allah akan tampak keagungannya. Karena alam ini adalah baru. Ini kalau singgung taufik sedikit. Karena alam itu baru dan segala sesuatu yang baru itu pasti ada yang mencipta. Dan itu satu. Kemudian enten firman Allah Ta'ala. Nah ini yang sering disalahpahami oleh tiang-tiang sing boten kurang ngopi nih wae. Qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah hanyalah ulama. Nah ini ada yang mentakwil, niku takwile mbah kudu kondi. Kalau gak paham nih. Jadi dia terjemahkan begini, hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah ulama. Jadi semua yang takut kepada Allah itu adalah ulama, walaupun hewan, walaupun hewan. Baru ngomong asu kok gak enak. Lah ini piye wong iki jenenge. Nah makanya sanad niku perlu. Sanad keilmuan itu perlu karena dengan sanad kita itu tahu. Kita itu tahu bagaimana guru kita menerangkan. Ini pakai inama ya. Niki kalau singgung nahu sedikit. Inama itu untuk hasar. Hasar itu ada fungsinya. Ada fungsinya. Lah maka peletakan hasarnya itu sebenarnya di ulama itu. Jadi ngeten cara maknane sing pas niku. Yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu hanyalah ulama. Jadi syarat untuk menjadi orang takut kepada Allah itu jadi orang yang punya ilmu dulu, baru wedi. Mboten wedi dulu dan baru dadi ulama mboten. Lah niku kuwalik. Lah kuwalik Quran diwalik ngoten niku rusak maknane. Maka nanti ada kambing lek wedi karo Gusti Allah itu ulama. Jadi pengajian lucu, Wahadratul Muqtaromin, ya, alimul ulama, ya, Kudus Gibas gitu. Nah ini kan lucu akhirnya. Niku ngoten niku. Jadi ngaji niku perlu ya. Sangat penting sekali pokoknya. Kalau insya Allah selama jenengan nasib purun ngaji kula budal, karena kula niku seneng sekali. Kula niku karena mboten enten amalan liya kecuali mahabbah kali Kanjeng Nabi. Kalau kula niku dhewe niku lek koyo para wali, koyo napa Robiah Adawiyah, terus salate 1000 rakaat, ini kan gak kuat. Oke. Ayo traweh jaluke ngono. Napa? Arepe salat 1000 rakaat. Dan saya di keluarga juga ada rutinan ya. Enten rutinan berjanji ini sudah lama, sudah bertahun-tahun ya. Semenjak kula wangsul ke pondok itu pun enten sekitar 10 tahunan. Itu bisa sambil berjanji. Jadi ajenge napa? Simpul dulur karena kita di Jawa itu sudah sering pakai berjanji sehingga masih berjanji wae karena pun teng ilat niku pun penak cara maca niku. Kemudian enten keterangan
Kalau singkat itu wakeh banget nih. Ini hadis dari Nabi. Ini dinukil dari kitab Al-Qadi Husain. Ini di awal takliqat beliau ada keterangan begini. Keterangan ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atihi ayyama hayatihi. Jadi ada hadis Nabi ya. Ada hadis Nabi dinukil dari Imam Qadi Husain. Nabi bersabda man ahabbal ilma wal ulama alam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayati. Orang yang mencintai ilmu, kata Nabi. Kata Nabi, orang yang mencintai ilmu dan ulama, maka dia tidak dituliskan keburukannya selama hidupnya. Jadi kita seneng ilmu oleh ulama. Tapi kita buatan jenis ulama kayak ulo, sing ulama ini kayak guru-guru ulo lagi. Guru-guru ulo. Jadi niki wau kalau disinggung nopo kayak Gus Bah. Kalau niku levelnya jauh loh kali Gus Bah. Kalau cerita nih Gus Bah niku ternyata dulu ketika Basu Masail itu lawannya guru kulo. Jadi saya kali kulo lewat. Nah, niku cerita dari Sinten Yai Basit nih Al-Hikmah Bandar Lampung. Karena beliau termasuk dulu mustahibnya adalah guru saya ketika di Lirboyo. Nah, itu begitu. Man ahabbal ilmal ulama alam tuktab alaihi khoti'ati ayyama hayati. Orang yang mencintai ilmu dan ulama maka tidak ditulis keburukannya selama hidupnya. Dan itu kan seneng oleh ulama. Kemudian ada ini banyak hadis, tapi saya pilihkan sing serem-serem ya, sing ekstrim-ekstrim. Qala wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Orang yang sholat di belakang orang alim, maka dia, kata Nabi, maka dia seperti sholat di belakang Nabi. Dan barang siapa sholat di belakang Nabi, maka faqad ghufira, maka dia akan diampuni dosanya. Kemudian enten hadis dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan anak huduro majlis dzikrin, bahwa menghadiri majelis ilmu itu, kata beliau, afdolu min sholati alfi rakaatin, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat wa syuhudi alfi janazatin, dan menghadiri 1000 jenazah wa iyadati alfi maridin, dan nyambangi menjenguk orang yang sakit, menjenguk 1000 orang yang sakit. Dan itu pahalanya seperti itu ternyata. Apa itu golek ilmu. Apalagi ada majelis yang sudah diriwayatkan tadi ya, sudah diterangkan bahwa majelis maulid. Wah niku tumpuk-tumpuk. Dan itu mungkin pun cukup lah kata-kata. Saat ini terkait niku akidah nih. Sampai lagi. Suka kerasa ngerti-ngerti sama. Sore. Sore. Jadi akidah niku dari lafadz aqoda. Jadi akidah itu dari lafadz, sumbernya dari lafadz aqoda.
cara teng pesantren ten kula diwarai niku napa fi'il bina sulasi mujarad. Jadi sumbernya lafaz akidah niku akoda. Maknanya apa? Maknanya itu mengikat atau napa menyanggupi. Makanya enten akdu nikah niku menyanggupi nikah atau mengikat nikah. Enten akad bek niku ya napa menyanggupi. Artinya napa komitmen. Akidah itu maknanya sesuatu yang disanggupi. Nah ini sama dengan makna tauhid. Jadi akidah kali tauhid niku sami mawon padha wae. Kalau tauhid itu kan mengesahkan Allah. Nah, akidah itu isinya ya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari jenis-jenis sifatnya makhluk. Jadi Allah itu dibersihkan dari sifat-sifat lemah. Nah, makanya lucu ketika ada orang menyampaikan bahwa akidah Asy'ariyah itu bid'ah. Nah, padahal isinya itu untuk mensucikan Allah dari sifat-sifatnya makhluk. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi akidah ini ada 50 ya. Ada 50 akidah. Masa derenge dan kita nggak HP kitab. Kalau ajang kitab akeh-akeh. Ini mau dikira Abdul kitab ya. Oke, kitab ya. Karena kita harus tahu siapa yang kita ikuti. Memiliki disampaikan ngeten. Siapa Imam Abu Hasan Al Asy'ari kan ngoten berane. Al Imam Abu Hasan Al Asy'ari niku cicit dari Abu Musa Al Asy'ari. Nah, Abu Musa Al Asy'ari ini sahabat yang pernah sowan dengan Nabi, senah datang ke Nabi. Kemudian beliau membaca ayat nih, ayat fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi pernah Abi Musa Al Asy'ari itu sowan dengan Nabi, datang ke Nabi, kemudian membacakan ayat itu tadi. Dan Allah akan mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah ini kemudian kata Nabi jawab begini, hum qaumuka ya Abu Musa. Mereka itu adalah kaummu wahai Abu Musa. Nah ini apa buyute Abi Hasan Al Asy'ari. Mungkin kalau padosi nasabe itu nasabe kalau wingi wis tak Tahu mendenge mungkin gini. Bukan dan lagi. Ini nasab Abu Musa Abi Hasan Al Asy'ari. Jadi Abi Hasan Al Asy'ari itu huwa Aliyun. Namanya aslinya Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim
bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Barodah bin Abi Musa al-Ash'ari. Jadi niki pun turun wiro niki. Pokoknya cicit nggih, pokoknya cicite Abi Musa al-Ash'ari sing sahabate Nabi niku. Kemudian dan niku yang orang yang kita ikuti niku putranya sahabat. Oke. Jadi bukan sembarangan kita ngikuti. Perlu diketahui pengriki disampaikan annahu yajibu ala kulli muslimin ayya'rifa khamsina akidatan. Perlu diketahui bahwasanya wajib terhadap setiap orang muslim mengetahui 50 akidah. Kita punya 50 akidah. Nah, itu apa saja 50 akidah? 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, ini bagi Allah. Terus 1 sifat jaiznya Allah. Jadi ini 21. Terus 4 sifat wajibnya Rasul, kemudian 4 sifat mustahilnya Rasul, kemudian 1 sifat jaiznya Rasul. Jadi pas 50 akidah. Dan itu napa mawon, nanti yang sifat wajib nggih, lukane ini wujud kita bakok 20 akidah wajib. Dan niku riyen cilikan kula tinggi pujian nggih. Nek teng musola kula gak enek pujian. Jadi saiki gak enek pujian-pujian ngoten niku. Nek teng muris niku tasik entuk. Masjid muris niku. Oh niku urusane Mas Siti kalau mboten nate teng anu. Mboten nate teng masjid niku. Wa kullu akidatin niki. Iki selanjutnya wa kullu akidatin yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmalian au tafsilian. Jadi ini memang rada berat nek ngaji niki memang. Salahnya jaluk ngaji akidah ya pokoknya. Setiap akidah ini wajib mengetahui dalil secara global atau secara rinci. Nah ini sing berat kan secara rinci, karena kalau yang tafsili ini harus ketika ditanya niku ngerti. Tafsili niku pokoknya ketika setiap pertanyaan berlanjut itu bisa menjawab. Contoh ngeten jenengan takoni Gusti Allah ki enek ora? Enek. Enek niku wujud niku. Wujud itu Gusti Allah itu ada. Nah, dalilnya apa Gusti Allah enek? Napa dalilnya? Adanya kita ini, adanya alam semesta, adanya makhluk, gitu. Adanya makhluk. Ini boleh dikejar terus. Nah teori ini piye kok Gusti Allah enek dengan tandanya itu adalah makhluk. Dan itu boleh iso jawab. Itu jenenge dalil tafsili. Tapi lek jenengan namung jawab nggih adanya makhluk, karena kita itu perkara yang baru, dan setiap perkara yang baru itu pasti ada yang menciptakan. Nah, maka tertolaklah teori Darwin bahwa manusia atau alam semesta ini ada dengan sendirinya. Betul mungkin. Biasanya tak tahu nilai alam itu ada dengan sendirinya. Tapi bebek itu munculnya itu kondi aja. Biasanya itu kok ndok itu kondi. Dia muncul itu kok batu lah, utak gotok. Jadi itu sakit. Gitu. Nah maka ya Allah kemudian. Rian beripun nih kalau sing ketek nih kok munculnya tekan tiga ini. Nek ana nih kok sing apa Meganthropus gitu. Paleo Japanipus nih. Nih, munculnya tekan apa Mas Jaka? Sing kuliah itu coba. Itu teorinya berikut nih. Muncul toko
buku IPS nih. Hah? Saking buku IPS nih. Nah ini gue. Nah maka tertolak. Berarti alam semesta ini ada yang menciptakan. Ternyata nih ketika muncul itu kan dia bingung. Nah, ketika itu dari batu atau muncul dari bawah nawa dari meteorit ini kok gak ketemu piye. Ya sama dengan ketika kita kejar alam semesta ini, bumi ini napa niku proses niku napa badan tercipta dengan sendirinya dengan kejadian alam. Saat ini corok dikejar nggih panggangan. Jawabannya Allah. Ya bumi ini terjadi karena ada benturan meteor antara meteor nggih. Saya tak tahu meteornya tekan di ya toh. Kejar terus. Dan meteornya itu dari sebuah kok Jawa Prono ujung-ujungnya Gusti Allah. Ujung-ujungnya Gusti Allah benar. Nah maka tertolaklah teori seperti itu. Jadi apa namanya alam semesta ini ada yang menciptakan. Nah ini akidah ini khilafiyahnya begini loh. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa sampean apal wujud itu Gusti Allah ada, wujud hikam itu Allah itu sudah dahulu tanpa permulaan, terus kok Allah itu tidak ada akhirnya. Niku apal ngoten niku tok enten sing ngendikane wis cukup. Tapi enten sing ngendikane ijmali harus tahu dalil ijmali. Nek ditakoni piye engko lek debat karo tetangga sebelah mboten saged ya. Ya. Ketika ditanya wahdaniyah Allah itu esa baik dalam zatnya atau sifatnya atau afalnya. Allah itu satu dalam zat itu bendane jarane. Allah itu satu dalam zatnya, kemudian sifat dan afal. Jadi tidak mungkin ada Tuhan itu dua. Nah nanti ketika sampean ditanya terus bisa jawab, niku berarti tafsili. Makanya harus apa niku yang pas niku nggih tafsili, tapi tafsili sendiri mawon kadang kula mumet cekan. Kalau diurut-urut niku tasik mumet. Beda. Bisa paling mboten ijmali lah. Ijmali itu global. Coba takoni niku iso jawab. Nah, jadi pertama ada yang menyampaikan bahwa dalil apal-apal tok niku namanya taklid, apal-apal tok niku napa pun cukup. Coba ditakoni gak iso jawab gitu. Terus pokoknya ngendikane gurune kula ngoten. Lah niku jenenge taklid. Wis selesai nih. Nah, itu mau dibahas masail kalau kata guru saya. Itu entek nih wis gak enak jawabannya. Arep dalil seperti apa ditolak karena guru saya pemahamannya seperti itu. Jadi entek. Nah kemudian tadi ijmali itu ya bisa menjawab tapi tidak sampai perinci. Nah kemudian yang selanjutnya tafsili itu bisa jawab sampai pertanyaan habis. Paham ya? Nah tadi akidah itu ada 50. Nah kemudian pemahaman akidah ini harus mengetahui definisi. Jadi akidah itu kan ada akidah wajib, kemudian ada akidah mustahil, lalu ada akidah namanya jaiz. Kalau yang wajib itu gini, jadi wajib dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid itu beda dengan wajib yang ada di fikih. Kalau wajib yang ada di fikih itu perkara yang ketika dikerjakan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan maka mendapat siksa. Dan itu jenis wajib dalam fikih. Tapi kalau dalam ilmu tauhid itu bukan begitu.
Wajib niku ngeten. Iki mulai serius iki. Wajib itu adalah alladzi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ai la yusaddaqu aqlu bi adamihi. Wajib itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal ketika sesuatu itu tidak ada. Paham belum? Artinya begini, akal tidak bisa menerima ketika sesuatu itu tidak ada. Jadi, cara Jawa ini menanya pokoknya perkara yang tidak bisa diterima oleh akal, perkara niku gak enak. Jadi wajib, apa? Jadi wajib niku wajib ditompo oleh akal. Contohnya ngeten, contohnya katahayyusi li jirmi ai ahduhu qadran minal farogi. Jadi seperti menempatnya sebuah benda di bumi ini. Artinya menempatnya suatu benda di tempat yang kosong di muka bumi ini. Jangan nek diomongnya ngeten. Ada pohon itu gentayangan, ya, ada gentayangan, jadi tidak nempel ke bumi. Ini kenapa? Lagi kan buatan sakit nompo ini, pokok iso kan ngoten nggih. Niku mesti is magic, iki sulapan kayak gitu. Atau nggak bisa nerima. Ala sing penak-penak mawon nek. Nek jenengan ningali kula menurut sakti kula. Umpama Mas Jaka diomongi Mas Ibnu. Angga ki lungguh ning napa teng awang-awang mo. Niku gak percaya, mesti gak percaya. Lah gombal lama. Sing ngoten sih. Nah itu maksudnya napa tidak bisa diterima akal ketika sesuatu itu tidak ada. Jadi bertempatnya benda di bumi, gravitasi bumi ini ku wajib. Nah, artinya ketika benda itu tidak menempel di bumi, ini berarti sulapan. Jadi artinya akal tidak bisa menerima. Sama dengan ketika dengan disampaikan Allah itu tidak ada. Wah, niku langsung menolak niku akalnya. Enggak mungkin. Bagaimana Tuhan itu? Karena kita itu ada, benar. Jadi adanya alam semesta itu bukti bahwa Allah itu ada. Lalu ketika dikejar juga, jawabannya bangga Gusti Allah. Oke. Jadi artinya ngeten, la yusuddaku akluka bidalika. Jadi akalmu tidak bisa menerima teori seperti itu karena bertempatnya suatu benda pada suatu tempat di bumi ini itu adalah wajib. Dan akal tidak bisa menerima ketika benda itu tidak menyentuh bumi. Dan itu sing diarani wajib. Wajib itu napa wau? Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal ketika sesuatu itu tidak ada. Berarti harus ada, kan? Nah, maka ketika jenengan disampaikan Allah itu ada dua, yang itu akal gak nopo. Ora iso napa? Tuhan dua tuh iya. Ora sitoke sing gawe. Nek teori ini ngeten teori ini pun. Gampang mawon. Umpama ada enten Tuhan A sama B. A itu yang menciptakan jenengan. Terus jenengan nyembah kepada B. Mesti ngamuk iki piye arek iki. Piye arek iki. Nang aku sing gawe malah nyembah. Nah, akhirnya hancur. Alam ini kan hancur. Sing mereka nyembah teng si A. Nah si B karepe kono kayak gak usah kayak udan, wong ora tau nyembah aku kan lho.
Nah situ dong dia nyembah aku kayak udan lah, akhirnya mboten saged. Ya sami teori ana apa niku poligami niku kan. Ricuh terus lah. Gak mboten saged napa pinter pinter ngomongnya kayak ricuh. Ya ngoten-ngoten niku apa kayak. Ya. Terus mustahil. Yang kedua kita harus mengetahui definisi, pengertian mustahil. Jadi Allah itu mustahil, tidak ada nih mustahil. Jadi, cara napa lawane wujud kan Adam. Adam itu maknanya tidak ada. Itu mustahil. Allah tidak ada itu mustahil. Nah maknanya mustahil sendiri napa? Mustahil itu alladzi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal adanya sesuatu itu. Artinya akal tidak bisa menerima dengan wujudnya sesuatu itu. Contohnya ngeten. Contohnya innal jirma fulani, ada suatu benda kholin anil harokah wasukun ma'an. Jadi sepi dari gerakan dan diam sejak dengan waktu bersamaan. Jadi enek benda niku mboten gerak, ya ora gerak, ya ora meneng. Ya kali dhewe iso napa mboten. Benda niku lek mboten meneng ya gerak. Lek mboten gerak ya meneng. Jadi niki enek benda gak gerak, tidak bergerak dan tidak diam dengan waktu bersamaan. Kali ini jadi duit. Benar. Kok santai mawon. Ya, santai mawon. Kulo ngerti. Kulo riyen nggih dodol ngoten niku. Tidak bolan baleni sing paham. Jadi mustahil nggih. Kulo tak mau pirit. Protul uyun jane sing wenang. Nggih. Tapi mangke kena benet kan. Mustahil ya. Mustahil itu alladzi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dalam akal adanya sesuatu itu. Jadi lek enek niku akal mboten saged nampa. Lek sing wajib niku wau lek gak enek akal niku gak iso nampa. Niki suwalike. Ya mustahil niku cara bahasane dhewe mboten mungkin ada ngoten. Tidak mungkin ada. Mustahil lek ngoten ya bahasane biasa gitu disebut mustahil. Tapi ini kan didefinisikan pen rodok mumet jenengan. Nah, niki contohnya ngeten, contohnya faida kola, ketika ada faida kola qailun, ketika ada orang yang mengatakan inna jirmal fulani, ada suatu benda kholin anil harokati wasukuni ma'an, itu tidak bergerak dan tidak diam secara bersamaan. La yusuddaku akluka bidalika, maka akalmu tidak akan bisa nerima. Karena benda itu lek mboten meneng ya gerak. Betul. Makanya ketika dikatakan lo enak benda gak bergerak dan tidak diam. Nah, ini piye terusan? Nah, maka akal tidak bisa menerima. Sama dengan ketika disampaikan Allah itu ada dua. Itu akal gak iso nampa. Iso nampa berarti kan kurang sehat. Ini berarti akalnya bermasalah. Menurut saya gini, cuma contoh saja di sini.
Karena begini, alasannya gini, anna khalwahu anil harokat wasukun mustahilun. Karena sepinya jirim, ya, sepinya suatu benda dari gerakan dan diam, itu mustahil. Akal tidak bisa menerima terjadinya sesuatu tersebut. Dan intinya mustahil itu perkara sing boten mungkin enek ngoten niku. Ya, jadi tidak apa perkara yang tidak mungkin terjadi niku jenenge mustahil. Nek wajib niku perkara sing wajib terjadi. Jadi akal itu bisa menerima. Kemudian selanjutnya nih. Selanjutnya niku jais. Jais niku maknanya wenang ya. Wenang itu ya boleh ada, boleh tidak. Nah, definisi sing terperinci di sini, jais itu alladhi yusaddiqul aqlu bi wujudihi tarotan wa adamihi tarotan ukhra. Jadi jais itu akal bisa menerima dengan adanya sesuatu itu di sekali tempo, dan akal juga bisa menerima dengan tidak adanya sesuatu itu di tempo yang lain. Jadi ketika kita sampaikan si Zaid itu punya anak, itu langsung akal bisa nampak, ya wajar dong duwe bojo kan. Nah, si Zaid itu tidak punya anak, ya wajar dong jomblo ya. Orang rabi kayaknya. Itu bisa diterima semuanya. Atau walaupun sudah punya istri juga bisa nerima nih kok teman. Ada yang diparingi rezeki udah dia. Saya punya anak ya, Bu. Terus setelah menikah suwi kok. Umpama dia omongi saya nggak punya anak ya. Ada yang diparingi rezeki oleh Gusti Allah. Jadi itu namanya jais. Sing pertama ya, sifat wajib yang pertama. Sampai ini, kalau saya masih lorok suwi. Sore ya. Tak kesel kalau manut mawon ya sini. Oke. Jam 11. Kalau yang berikutnya bukan suwi-suwi lah ya. Oke. Niki bon tanggung nih masalahnya. Yang pertama dari sifat wajib. Nah ini berarti sifat wajib berarti nopo? Akal gak iso nopo lek. Kalau ini tidak ada, berarti wajib adanya. Pertama adalah wujud. Nah, wujud itu sendiri maknanya ada. Jadi wujud itu maknanya ada. Nanti ada sifat bako. Bako itu sudah terdahulu tapi tidak ada permulaan. Ya, karena kalau ada permulaan, alam ini gimana gitu? Alam semesta ini gimana kalau ada permulaan? Jadi Allah mau lahir di tanggal 1 atau 2 Februari. Nah itu sebelum itu kemana? Pokoknya ada pembahasan. Ini tauhid ya. Tauhid memang seperti itu. Allah itu wujud ya. Wujud itu maknanya adalah ada. Ngeling-ngeling ya. Allah itu wujud itu maknanya ada. Terus dalil wujudnya Allah Ta'ala itu adalah hudusul alam, wujuduhu. Adanya alam semesta ini, artinya wujudnya alam semesta ini ba'da adamin, setelah tidak ada. Alam ini awalnya kan tidak ada. Kita itu awalnya tidak
ada, kemudian ada, berarti ada yang mengadakan. Paham ya? Nah makanya, napa namanya? Yang ngulangi kali Haji. Dalil wujudnya Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala adalah barunya alam semesta ini, artinya wujudnya alam semesta ini setelah tidak ada. Jadi kita itu awalnya tidak ada, kemudian diadakan. Nah yang mengadakan siapa ya? Berarti Allah, berarti harus ada yang mengadakan. Ini jenenge wajib. Lagi nggih terus ditangkoni, bapak mamanya teko sapa? Terus ujung-ujungnya tetep Gusti Allah. Kejar. Boten. Nah, sama dengan begini kan, teori begini. Segala sesuatu itu timbul dari Allah. Jadi kayak ayatnya kan ngaten, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Nah, berarti kan segala sesuatu itu dari Allah. Segala sesuatu dari Allah. Gerakan kita niku Gusti Allah sing gerakne. Gitu. Kalau gerakan ini bukan dari Allah, bukan enten yang setruk. Gitu. Enten. Yang setruk niku sami mangane koyo dhewe yo enak nek. Paling ngalih yang setruk itu enak mangane. Tapi tidak ada daya upaya. Dan itu lek ditangleti teng dokter, itu pasti Allah. Jadi umpama ya itu karena ada pembuluh darah sing buat jalan gitu, uratnya buatan jalan, kemudian lah istilah dokter niku. Dan itu umpama dikejar, niku panggil jawabannya Allah. Jadi itu berarti hak bahwa segala sesuatu itu Allah yang membuat. Jadi ngeten teori ini, alam itu adalah ajramun, alam itu adalah benda seperti dat atau akrot. Akrot itu sifat itu seperti gerakan, kemudian diam, warna niku. Inna makana hudusul alam dalilan ala wujudillah ta'ala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini Allah lah yang menciptakan. Jadi makanya adanya alam semesta ini menjadi dalil atas wujudnya Allah, karena tidak sah alam itu ada dengan sendirinya, dengan tanpa ada yang menciptakan. Karena begini, karena alam itu sebelum adanya itu tidak ada. Jadi alam itu sebelum diciptakan itu tidak ada, betul? Kemudian ada, berarti kan ada yang menciptakan. Nyatanya wow, jenengan dikejar meteorit kan bangga Gusti Allah kan jawabnya. Gitu. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Dengan itu apa tuh ya? Dari tumburan meteorit. Meteorit itu tekondi. Ya karena ada kejadian alam yang disebabkan oleh ini. Ya kuwi teko ngendi mau dikejar terus apa enggak? Ya Gusti Allah, Gusti Allah. Ya. Gusti Allah padha karo wong mriyang. Wong mriyang niku awite wae amat lho. Paringi mriyang panas nih. Adem ngoten niku lho. Adem napa? Demam. Niku sing disebutkan Allah niku. Nggih. Sama kula nggih ngoten nek mriyang nggih ngoten niku. Yang keras niku.
ketemu koncone gak nyopo buang gak ada iki. Duwe mobil apik saiki gak gelem nyopo koncone. Lha iku mboten sae. Oh, hilang ya. Jadi alam ini awalnya itu tidak ada, kemudian ada. Kita itu awalnya tidak ada, kemudian ada. Berarti ada yang menciptakan. Nah, makanya wujudnya Allah itu wajib. Wajib itu artinya akal itu tidak bisa menerima ketika Allah itu tidak ada, dengan teori yang panjang lebar tadi. Benar. Ini besok ini panjang ngaji ngeten iki nggih penak apa? Nggih. Jadi kesimpulannya ngoten, artinya niku akidah itu sangat penting sekali karena ini apa menyangkut ketuhanan. Niki selip saiki dhewe niku masuk nang ahli bid'ah gitu. Selip saiki masuk nang ahli bid'ah. Artinya ketika kita tidak tahu 50 akidah niki bisa masuk ke ahli bid'ah. Terus dicap nopo pokoknya ahli bid'ah niku. Nanti takutnya kita ada apa teori yang menjisimkan Allah niku masuk di situ kacau kita. Istiwa ala arsy, Allah bersemayam di aras. Niku hampir ada apa menyekutukan Allah niku, artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Berusaha lungguh, akhirnya kan didefinisikan Tuhan. Kalau lungguh seperti berarti arasnya seberapa kan ngoten. Sing diomongi arek-arek arek-arek koplak niku mesti pertanyaannya panjang. Yadullah itu ketika dimaknani tangannya Allah. Niku pertanyaannya akan panjang. Mesti takon, niku jarine sepiro gedine kan ngoten ya. Lalu kan ulama boten purun. Ahli sunnah boten purun. Yadullah itu tangannya Allah, boten kekuasaan Allah. Niku takwil paling aman. Jadi yadullah itu tangannya Allah. Ya, tangannya Gusti Allah. Tapi yang lucu mereka itu mengatakan yadullah itu tangannya Allah, tapi laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Jadi tangannya kayak apa? Ya gak kayak ngapa-ngapa. Iki tambah koplak we, tambah koplak. Yang namanya tangan itu definisinya ada jari ya. Gitu. Dalam tangan ini ada telapak dan sebagainya. Jadi tangan gak koyok ngopo-ngopo, gak koyok opo-opo. Berarti itu tangan kan? Untuk tangan, tambah koplak kan? Jadi makanya bukan tadi. Itu kan termasuk ayat mutasyabihat, ayat yang tidak tahu maknanya kecuali Allah. Terus alif lam mim. Alif lam mim itu orang Arab dulu kan seneng syair-syair. Sampai saat ini kan kita yo ketularan ada konyoani kan soalnya. Makanya ini kipas dan apa Al-Habsyi. Jadi nyanyinya dirupakan kosidah yang apa nyanjung Kanjeng Nabi. Kemudian sholawat. Pokoknya ibadah semua di sini. Dan itu bahasanya itu. Jadi Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bahasanya orang sana. Niku ketika diturunkan alif lam. Iku bingung wong kan. Iki apa ya? Lemah ada. Kalau ini Allah menampakkan beneran. Orang Arab gak iso bahasa Arab gitu. Orang Arab gak iso bahasa Arab. Maka tampaklah keagungan Al-Quran. Oh ini bukan sihir. Oh ini bukan. Tampaklah keagungan Al-Quran. Dan itu alif lam mim niku para ulama kita itu tidak berani menafsiri wallahu a'lam bimuradihi. Maha mengetahui dengan apa yang dikehendaki dengan alif lam mim.
Tapi enten sing nakwili. Takwilnya juga berdasarkan hadis. Mana ke? Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat. Mohon maaf pastinya banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Kula nyuwun agung pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.